Antara jasad sahabat Nabi Amangkurat I dan Utsman bin Yahya, tulisan dari KRAT Fakih Wirahadiningrat. Antara jasad sahabat Nabi Amangkurat I dan Utsman bin Yahya bagian 1. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Jalaluddin Rumi. Kemuliaan manusia dan utuhnya jasad. Ada 10 golongan manusia yang jasadnya akan dijaga oleh Allah utuh dan berbau harum hingga hari kiamat tiba. Mereka adalah golongan manusia yang ditampakkan kemuliaannya pasca kematiannya. Sebagai bukti Allah mencintainya karena tentu saja mereka adalah golongan yang mencintainya pula, sesuai amal dan perbuatan. Link nanti ada di deskripsi ya. Disinilah Allah menampakkan kebesarannya walaupun jasad manusia disusun dari materi organik yang lazimnya mudah mengalami pembusukan dan pelapukan. Apalagi banyak sekali organisme di dalam tanah yang dapat mempercepat hancurnya jasad tersebut. Dari kasus ini banyak terjadi secara empiris dan faktual sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari sahabat Nabi yang meninggal 14 abad silam hingga guru ngaji kampung yang dikenal ikhlas dalam berjuang di abad sekarang. Jasad Mufti Belanda Utsman bin Yahya. Lalu apa yang terjadi pada jasad Mufti Antek Belanda Utsman bin Yahya yang tiap bulan mendapat gaji 100 gulden dan bintang jasa dari Ratu Belanda yang memberi fatwa sesat pada pengikut Thorikoh dan mengharamkan memberontak pada penjajah kafir harbi Belanda? Tidak percaya? Silakan dibaca kitab beliau Manhajul Istiqomah dan sudah banyak yang mengulasnya. Referensi linknya nanti ada di deskripsi. Atau silakan dibaca surat penuh kehinaan dengan menjilat dari beliau kemajikannya Snokhorgonje yang merupakan bawahan dari Van den Berg. Keduanya ras Yahudi Belanda, konseptor penghancuran umat Islam di Nusantara. Ini buku terbitan Universitas Leiden. Surat Mufti Batavia tersebut tahun 1886 ada di halaman 32. Di antara isi suratnya adalah sebagai berikut. 1. Laporan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama Thorikoh dengan menyebut ajaran mereka salah atau sesat. 2. Menyarankan Snokhorgonje agar menggunakan cara ini untuk melemahkan perlawanan kaum sufi di semua negara jajahan Belanda. 3. Meminta Snokhorgonje agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para petinggi kerajaan Belanda sebagai pencetus ide ini. 4. Mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh kiai-kiai Thorikoh Banten dan kalau bukan karena perlindungan Belanda niscaya dia tidak bisa tinggal di Batavia. Upaya mengadu domba yang berujung dibantainya ratusan kiai Thorikoh dan ribuan rakyat petani serta santri Banten dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Sebuah surat dari kertas yang ringan namun dampaknya sangat berat karena memikul dosa dan terbantainya para pejuang bangsa. Tintanya berwarna hitam namun berakhir tragis dengan tumpahnya darah ribuan rakyat yang berwarna merah. Dan akhirnya memutih pudar dalam sejarah karena kehinaan sebuah fatwa. Kembali kepada pembongkaran makamnya si Mufti penjajah yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Ali Sadikin dalam upaya pembangunan proyek pemerintah di daerah Tanah Abang, Jakarta. Dan tentu saja tidak ada perlawanan pada waktu itu. Itu karena mereka belum berani glorifikasi nasab Nabi seperti zaman sekarang. Andai dilakukan kini, mungkin demo berjilid dari segala fatwa penuh caci maki sudah meluncur kepada sang gubernur atau bahkan presiden. Tapi ingat, itu di zaman Orba, tentu saja berbeda suasananya dengan zaman sekarang. Yang semuanya boleh teriak walau kadang tanpa norma dan hasilnya jangankan kain kafannya, tulang belulangnya saja lenyap tak tersisa sampai digali 6 meter pun tetap nihil, seakan hancur lumat dimakan bumi. Link referensinya nanti tersedia di deskripsi. Sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi pada jasad klan Habaib Ba'alwi, di mana setelah digali makamnya ternyata jasadnya hancur atau tak tersisa. Entah memang mengalami kehancuran beneran atau justru itu ternyata makam palsu. Jawabnya wallahu alam. Jasad sahabat Nabi dalam konteks agama manusia paling mulia jelas para nabi dan rasul. Setelahnya adalah keluarga dan para sahabat-sahabat seperjuangannya. Bila mereka memang golongan manusia mulia, lalu bagaimanakah kondisi jasadnya sesuai riwayat yang ada? Pada jasad Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW terkonfirmasi utuh dan masih bugar. Wajarlah beliau adalah mertua sekaligus khalifah kedua pasca Nabi.
Demikian juga kondisi sahabat yang syahid dalam perang Uhud di masa silam. Pada tragedi Arab Spring di Syria dan Irak dengan teroris ISIS-nya, di mana organisasi ini adalah proksi Zionis, terbukti tidak pernah deklarasi perang dengan Israel untuk bela Palestina, malah memusuhi sesama saudara Islamnya dan juga membantai orang Arab yang beragama Kristen. Anda bisa mendapatkan banyak jejak digital betapa warga Yahudi Israel juga sangat rasis kepada Nasrani Palestina. Pemimpinnya pun yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi disinyalir adalah Yahudi Samaritan bernama Simon Elliot. Dia mengaku keturunan Nabi bermarga Al-Husaini dari kabilah Baghdad. Dan perbuatan memalukan nasab Nabi ini juga dilakukan oleh kaum Yahudi Khazari. Selama berabad-abad bagi mereka untuk menguasai segalanya, maka halal melakukan segalanya. Kasus serupa terjadi pada dinasti Fatimiyah Mesir yang menipu umat Islam hampir 3 abad lamanya. Dinasti ini berkuasa dari tahun 909 hingga 1171 Masehi atas dasar klaim keturunan Nabi melalui jalur Ismail bin Ja'far Shodiq, keturunan Fatimah dan Ali. Tidak saja mereka membantai umat Islam yang tidak sependapat, termasuk mendukung gerakan Qoramitoh yang mana membantai ribuan jamaah haji, mencongkel Hajar Aswad dan menjarah kota suci Mekah pada tahun 930 Masehi. Dinasti ini juga membantai umat Nasrani dan Yahudi itu sendiri. Tentu saja Yahudi yang Abrahimik, yang sekarang pun di negara Israel mendapat perlakuan rasis dari Yahudi Askenazi keturunan ras Khazar. Sejak zaman Salahuddin al-Ayyubi, 3 agama Abrahimik, Yahudi, Kristen, dan Islam hidup damai di tanah Palestina. Namun sejak berdirinya negara Israel, hancurlah harmoni yang berlangsung selama 8,5 abad tersebut. Dalam tragedi pembantaian dan penjarahan ISIS, selain membunuh para ulama hingga rakyat yang tidak berdosa, mereka memperlakukan wanita sebagai budak seks. Hingga ada pasar jual beli budak wanita. Hanya manusia rasis yang bisa memperlakukan manusia lainnya direndahkan seperti hewan dan hanya jadi objek pemuas nafsunya belaka. Dan ini terjadi juga di zaman sekarang, manakala kaum habaib Ba'alwi gemar berburu perempuan pribumi ke pelosok-pelosok untuk dijadikan istri simpanannya, yang ketika bosan atau ketahuan istri syahnya akan dilemparkan tanpa belas kasihan. Sementara perempuan mereka, para habibah, diharamkan dinikahi oleh selain ras mereka dengan dalih tidak sepadan dan menodai darah Nabi yang mengalir pada mereka. Suatu kejahatan manusia yang dibungkus dengan agama, dan kejahatan atas nama agama adalah kejahatan yang sempurna. Demikian kata Ibnu Rushd, karena merasa bertindak mulia padahal dalam kebiadaban. Sesungguhnya mereka tidak sedang menyembah Sang Maha Kasih dan Penyayang, melainkan sedang menyembah iblis dan nafsunya belaka. ISIS juga melakukan pengeboman ke masjid-masjid tua dan legendaris. Tak ketinggalan makam-makam orang mulia juga dijarah, dirusak, dan bahkan dibongkar olehnya dengan alasan sumber kesyirikan dalam tradisi ziarah kubur. Padahal Nabi juga melakukan ziarah kubur untuk menghormati, mengenang, mendoakan, dan memuliakan sang ahli kubur, bukan untuk menyembahnya. Tercatat 2 sahabat Nabi dibongkar, yaitu Ammar bin Yasir dan Hujr bin Adi. Sahabat Ammar bin Yasir yang secara mutawatir adalah ahli surga berdasarkan hadis Nabi, karena beliau juga bagian dari As-Sabiqunal Awwalun. Bahkan sabda Nabi sebagai pembeda antara kaum mukmin dan pemberontak yang menggiring umat ke neraka. Beliau wafat di pihak Sayyidina Ali dalam perang Siffin di usia renta. Makamnya di Raqqa, Suriah. Masjidnya dibom dan jasadnya dibongkar. Konon jasadnya utuh dan segar, bahkan kain kafannya juga utuh. Namun nasib jasad beliau belum diketahui keberadaannya. Yang jelas dibawa kabur oleh para teroris tersebut. Link sumber berita nanti tersedia di deskripsi. Demikian pula sahabat Hujr bin Adi, beliau gugur di pihak Sayyidina Ali karena menolak perintah penguasa untuk melaknat imamnya, yaitu Ali radhiyallahu anhu, yang di zaman itu sudah tiada. Makamnya dibongkar pada tanggal 2 Mei 2013 di Rif, Damaskus, dan sempat diabadikan dalam keadaan masih utuh. Bahkan ada darah segar yang mengalir dari jasadnya karena perlakuan kasar ketika membongkar makam tersebut. Alhamdulillah jasad tersebut sudah berhasil diamankan dan dimakamkan pada tempat yang dirahasiakan oleh pemerintah Suriah. Selain jasadnya para sahabat Nabi tersebut, juga ada kisah ketika banjir melanda Uhud dan banyak jasad yang tersingkap karena kondisi tanah tergerus banjir. Di peristiwa tersebut jasad-jasad ditemukan dalam kondisi utuh dan akhirnya dimakamkan kembali. Sayangnya pemerintah Saudi yang menganut paham Wahabisme tidak mau mengekspos hal ini dengan baik. Tentu saja karena mereka pelaku penghancuran makam-makam pembesar Islam di masa silam. Bahkan hampir makam Nabi pun dihancurkan. Andai para ulama sedunia
yang dimotori ulama Nusantara. Tidak secara tegas mengirim duta dalam komite Hijaz untuk memprotesnya, dan pada peristiwa itu tidak ada jejak klan Habaib Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi ikut dalam gerakan protes tersebut. Coba dicari apakah nama mereka masuk dalam komite Hijaz tersebut. Tentu saja mereka lebih nyaman duduk manis di pangkuan Ratu Belanda yang secara aliansi adalah sekutu Inggris Raya penyokong Bani Saud. Wajarlah, karena bagi mereka Gulden dan jabatan mufti atau kapiten Belanda lebih gurih daripada menempuh resiko terlontar di negeri orang. Di era kekinian, jasad utuh bisa didapatkan berita dan dokumentasinya dengan mudah, baik dari sekelas Ustadz Kampung hingga Mbah Kiai Maimun Zubair atau Sayyid Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Ulama kelas dunia di Mekah menarik kita tunggu. Klan Ba'alwi membongkar makam datuknya dan masih utuh jasadnya. Andai ada, mari saksikan kehebohan tarian Yahudi Javin akan semalak di majelis-majelis mereka, yaitu majelis penyebar doktrin sesat sebagai cucu Nabi dan glorifikasi untuk mereka yang sakti mandraguna mi'raj 70 kali dalam sehari melebihi Nabi. Demikian tulisan dari KRAT Fakih Wirahadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.